Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar materi KNU-an dan pendidikan aswaja untuk kelas 9. Baik, jadi judul sudah terlihat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam bid'ah. Ya, sudah sering mendengar kata bid'ah ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, macam-macam bid'ah. Menurut hadis Nabi, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Yang artinya, barang siapa yang memperbarui suatu amalia atau melakukan bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah, maka laknat Allah akan menimpanya. Oke. Baik. Selanjutnya ada pendapat dari Syekh Muhammad Waliyuddin Al-Syabshiri berkata bahwa termasuk kategori ancaman dari hadis di atas adalah para pelaku akad-akad fasidah atau akad yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, menghukumi suatu perkara dengan disertai kebodohan ya atau adanya penyelewengan dan masalah serupa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat. Nah, sedangkan terhadap masalah yang masih semakna dengan dalil syariat seperti masalah istihadiyah, maka tidak termasuk bid'ah. Itu pendapat dari Syekh Muhammad Waliyuddin. Nah, bid'ah menurut Ibnu Abdissalam itu dibagi menjadi 5, apa saja? Pertama, bid'ah wajibah, yaitu suatu bid'ah yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil diwajibkannya suatu dalam syariat. Contohnya apa? Pembukuan Al-Quran ya, dan hadis Nabi SAW ketika dikhawatirkan apa? Keduanya akan tersia-siakan ya. Nah, itu mulai zaman Khalifah sudah mulai ya pembukuan Al-Quran. Kemudian yang kedua ada namanya bid'ah muharramat atau bid'ah haram, yaitu setiap bid'ah yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil diharamkannya suatu dalam syariat. Contohnya berbagai bentuk pajak dan upeti. Demikian setiap bentuk kezaliman yang bertentangan dengan norma-norma agama seperti penyerahan jabatan secara turun-menurun kepada orang yang bukan ahlinya atau dalam hal istilahnya namanya nepotisme. Kemudian yang ketiga ada namanya bid'ah mandubah. Artinya apa? Setiap bid'ah yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil dianjurkannya sesuatu dalam syariat. Contohnya sholat tarawih berjamaah ya. Nah, itu bolehkan. Kemudian bid'ah yang keempat itu adalah bid'ah makruhah. Setiap bid'ah yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil dimakruhkannya sesuatu dalam syariat. Contohnya mengkhususkan berbagai hari yang dimuliakan dengan jenis ibadah tertentu seperti larangan Rasulullah SAW untuk berpuasa pada hari Jumat yang dikhususkan ya atau secara khusus. Yang terakhir adalah bid'ah mubahah atau boleh ya setiap bid'ah yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil dibolehkannya sesuatu dalam syariat seperti menggunakan ayaan atau penapis gandum sebagai usaha memperbaiki taraf hidup. Sebagainya yang disebutkan dalam sebuah asar bahwa hal pertama yang diadakan setelah Rasulullah SAW wafat adalah menggunakan ayaan gandum. Itu bid'ah mubahah. Nah, ada lagi pendapat berdasarkan kesesuaian syariat Islam itu ada 2 ya secara garis besar. Ada namanya bid'ah hasanah. Apa itu hasanah? Yaitu jelas yang berhubungan dengan perbuatan yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dalam keadaan tertentu sangat dianjurkan. Termasuk dalam jenis ini adalah bid'ah tadi ya wajib, bid'ah mandubah dan bid'ah mubahah.
Kemudian kebalikannya, ada hasanah berarti ada bid'ah sayyi'ah, yaitu perbuatan yang nyata bertentangan dengan ajaran Islam. Yang termasuk kategori ini ada apa? Bid'ah muharramah dan bid'ah makruhah. Ini ya, secara garis besarnya ini hasanah itu ada bid'ah wajib, mandub dan mubahah. Kalau sayyi'ah, muharramah dan makruhah. Ini contoh-contohnya tadi ya. Nih yang wajib menyusun ilmu nahwu, mandub mendirikan madrasah, kemudian mubah ada berjabat tangan setelah sholat, kemudian muharramat yaitu menanam kepala kerbau atau sapi ketika akan membangun suatu bangunan. Nah, yang terakhir ada makruhah, menghiasi masjid secara berlebihan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya, tidak semua bid'ah itu dilarang dalam agama, sebab yang tidak diperbolehkan adalah semua perbuatan yang dikhawatirkan akan menghancurkan sendi-sendi agama Islam. Sedangkan amaliyah yang akan menambahkan syiar agama Islam tidak dilarang. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam buku Ahlus Sunnah wal Jamaah, segala sesuatu yang dituduhkan bid'ah seperti memakai untaian butiran tasbih ya, kalian biasa tasbih, kemudian mengucapkan niat ibadah yang sudah menjadi amaliyah warga NU. Nah, itu bukan bid'ah yang dilarang seperti tahlil ya, kita berdoa untuk orang mayit dan lainnya. Itu yang bid'ah hasanah. Demikian tadi mengenai materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.